Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan metode dan implementasi certainty factor. Berikut anggota kelompok kami dan Aditya Permana, yaitu saya sendiri, dengan berikut rekan saya Krisna Handayani. Oke, kita masuk ke pendahuluan yang membahas tentang di pendahuluan ada sistem basis pengetahuan merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang meniru cara seorang pakar memberikan solusi terhadap suatu masalah. Dalam proses pengambilan keputusan, seorang pakar seringkali tidak memberikan kepastian mutlak, tetapi berdasarkan tingkat keyakinan. Salah satu metode yang dapat mempresentasikan tingkat keyakinan pakar adalah certainty factor. Banyak yang nanya mungkin certainty factor itu apa? Di sini dijelaskan, certainty factor adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan atau derajat kepastian seseorang pakar terhadap suatu fakta atau hipotesis. Certainty factor digunakan ketika pengetahuan pakar bersifat tidak pasti, kedua, informasi bersifat tidak lengkap, ketiga, gejala dapat mengarah ke banyak kemungkinan. Certainty factor dikembangkan pada sistem pakar medis, MUCN, atau sistem pakar yang dikembangkan pada tahun 1970-an di Stanford University untuk membantu diagnosis dan pengobatan infeksi bakteri, terutama bakterimia dan meningitis, gitu kan. Konsep dasar certainty factor memiliki dua nilai utama, yaitu measure of belief yang menjelaskan ukuran kepercayaan pakar bahwa hipotesis benar berdasarkan bukti. Nilainya 0 sampai 1. Berikut ada measure of disbelief, yaitu ukuran ketidakyakinan pakar terhadap hipotesis. Nilainya sama dengan MB, yaitu 0 sampai 1. Rumus dasarnya certainty factor. Rumus dasar certainty factor yaitu MB dikurang MD. Nilai certainty factor dalam sistem pakar dijelaskan di dalam tabel berikut ini. Nilai certainty factor 1.0 yaitu sangat yakin, 0,8 yakin, 0,6 cukup yakin, 0,4 sedikit yakin, 0,2 hampir tidak yakin, 0,0 tidak tahu, minus 1,0 sangat tidak yakin. Pakar biasanya memberikan nilai ini untuk setiap gejala atau penyakit hipotesis. Certainty factor dari pengguna atau user. Pengguna misalnya pasien juga memberikan keyakinan terhadap gejala. Contoh pilihan user: sangat yakin, yakin, cukup yakin, tidak yakin. Misal user memiliki yakin 0,8. Perhitungan certainty factor antara sistem user, rumusnya yaitu adalah certainty factor gejala sama dengan certainty factor pakar dikali certainty factor user. Contohnya adalah CV pakar gejala demam penyakit A sama dengan 0,7. CV user merasa demamnya itu di angka 0,8. Maka CV gejala sama dengan 0,7 dikali 0,8 yang menghasilkan 0,56. Iya bang, makasih bang. Berikut kombinasi
certainty factor jika ada banyak gejala. 1. Jika beberapa gejala menunjang hipotesis yang sama, maka nilai certainty factor digabung. Berikut adalah kedua certainty factor bernilai positif. Rumusnya adalah certainty factor combine sama dengan certainty factor 1 ditambah certainty factor 2 dikali dalam kurung 1 dikurang certainty factor 1. Yang kedua, certainty factor bernilai negatif. Rumusnya yaitu certainty factor combine sama dengan certainty factor 1 ditambah certainty factor 2 dikali buka kurung 1 ditambah certainty factor 1 tutup kurung. Berikutnya ada certainty factor positif dan certainty factornya negatif. Jika salah satu ada bilangan negatif, maka certainty factor combine-nya yaitu certainty factor 1 ditambah certainty factor 2 dibagi 1 min certainty factor 1, certainty factor 2. Contoh kombinasinya yaitu semisal certainty factor 1 0,56 dan certainty factor 2 itu 0,40, maka certainty factor combine-nya 0,56 ditambah 0,40 dikali buka kurung 1 dikurang 0,56, yang hasilnya adalah dari pengurangan 1 dikurang 0,56 menghasilkan 0,44. Jadi 0,56 ditambah 0,40 dikali 0,44, maka hasilnya 0,736. Alur kerja sistem pakar menggunakan certainty factor. 1. Ada input gejala dari user. Kedua, sistem mencocokkan gejala dengan basis aturan pakar. Ketiga, sistem aturan memiliki nilai certainty factor pakar. Yang keempat, sistem menghitung certainty factor gejala. Berikut rumusnya adalah certainty factor pakar dikali certainty factor user. Yang kelima, jika lebih dari satu gejala, maka dilakukan kombinasi certainty factor. Yang keenam, sistem menghitung nilai certainty factor final setiap penyakit. Ketujuh, penyakit dengan certainty factor tertinggi menjadi diagnosa akhir. Contoh basis aturan atau rule based certainty factor. Di sini adalah contohnya penyakit influenza, di mana yang dijelaskan pada tabel ini gejala demam certainty factornya mengarahkan ke angka 0,7, batuk mengarahkan di angka 0,8, pilek mengarahkan di angka 0,9. Semisal user memberikan demam di angka 0,8, batuk di angka 0,6, pilek di angka 1,0, maka gabungkan combine CF1 dan CF2. 0,56 ditambah 0,48 dikali buka kurung 1 dikurang 0,56, yang dimana 0,56 ditambah 0,48, maka hasil dari 1 dikurang 0,56 adalah 0,44, maka hasil akhirnya 0,7712. Kedua, kombinasikan hasil dengan CF3, yang dimana CF3 bernilai 0,9. 0,7712
ditambah 0,90 dikali 1 min 0,772 12, yang dimana hasilnya adalah nih CF1 0,7 dikali 0,8 sama dengan 0,56, CF2 sama dengan 0,8 dikali 0,6 sama dengan 0,48. Oh salah gue. CF3 0,9 dikali 1,0 yang menghasilkan 0,90. Tingkat keyakinan bahwa user terkena influenza adalah 97,71%. Ya. Kelebihan dari kekurangan certainty factor. Kelebihannya mudah dipahami, cocok untuk pakar yang tidak memberikan kepastian absolut, perhitungannya sederhana, cocok untuk sistem pakar medis dan troubleshooting, tidak membutuhkan dataset besar, berbeda dari machine learning. Kekurangan dari certainty factor ini sangat bergantung pada keakuratan pakar, tidak cocok untuk masalah sangat kompleks, tidak dapat menggantikan probabilitas murni, tidak semua pakar bisa menentukan nilai MB dan MD dengan tepat. Implementasi atau secara teknisnya CV dapat diimplementasikan pada PHP, Java, Python, web-based export system atau mobile apps, bisa di Android Studio atau Firebase SQLite. Struktur tabel database biasanya mencakup tabel penyakit, tabel gejala, tabel rules, dan tabel user. Proses hitung dilakukan di bagian backend. Ambil certainty factor pakar, kedua ambil certainty factor user, ketiga hitung certainty factor dari gejalanya, 4 kombinasikan, 5 tampilkan certainty factor final. Kesimpulannya dari penjelasan certainty factor adalah metode yang sangat efektif untuk menangani ketidakpastian dalam sistem pakar. Certainty factor meniru cara seorang pakar mengambil keputusan berdasarkan tingkat keyakinan, bukan kepastian total. Melalui kombinasi MD dan MD, sistem dapat menghitung probabilitas keyakinan secara logis dan kuantitatif. Metode certainty factor sangat cocok digunakan dalam aplikasi diagnosis penyakit, analisis kerusakan, penilaian resiko, dan masalah lain yang memerlukan penalaran pakar secara fleksibel. Dengan implementasi yang tepat, certainty factor dapat menghasilkan sistem basis pengetahuan yang akurat, efisien, dan mendekati cara berpikir manusia dalam memutuskan sesuatu masalah. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.